bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Shalom. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh jumpai kanan kirinya, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama masuki gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. Kita katakan pujian ini sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersama dengan sukacita kita mau katakan pujian ini sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Lagi bersama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan.
Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu, karena kasih setianya dan kebaikannya bagi hidup setiap kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Lagi bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama teruskan pujian kita di hadapan Tuhan, karena kita percaya hanya Dia, Elohim Yahweh, gunung batu setiap kita, tempat perlindungan dan pertolongan setiap kita Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu hanya Dia yang kekal selamanya. Lagi bersama. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang
silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Kami mengundang untuk Bapak Ibu juga rekan-rekan untuk boleh sama-sama mengikuti retreat CRC Teens. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki anak atau memiliki saudara, dapat mendorong mereka untuk mengikuti retreat CRC Teens 28 hingga 30 Juni 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu, rekan-rekan dapat menghubungi kontak yang tersedia. Kemudian bagi teman-teman yang ada di usia youth, kami mengundang teman-teman semua untuk boleh bergabung dalam Home Youth GSKI Rehoboth Gajah Mada yang diadakan pada setiap Jumat pukul 6:30 malam. Kami ulangi, kami mengundang teman-teman semua yang berusia youth untuk boleh mengikuti Komsel Youth, Home Youth GSKI Rehoboth Gajah Mada yang diadakan setiap hari Jumat pukul 6:30 malam. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan di tempat ini, Bapak Ibu dapat men-scan QR yang tersedia dan juga dapat memberikan secara langsung. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Kami datang menghadap-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Dengan apa yang kami punya, kami mau berikan semuanya untuk Engkau. Terimalah setiap sembah kami Tuhan, pujian dan hormat dari hati kami. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan Yesus. Segalanya hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama malaikat-Mu, bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha besar, yang maha
terpuji selamanya namamu. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya namamu Tuhan. Kau yang maha besar, Kau yang maha kudus di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami datang menyembah, memuji, mengagungkan namamu. Sebab hanya Kau yang satu-satunya layak kami tinggikan dan kami puji. Terimalah setiap sembah kami Tuhan. Kembali bersama, katakan Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya. Sekali lagi, Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya namamu. terpuji selamanya namamu. Terpuji selamanya namamu. Terpuji selamanya, Terpuji selamanya namamu. Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Terpuji selamanya Kau Tuhan, sampai selamanya Kau disembah. Kami datang menyembah padamu Tuhan, Kau yang maha besar, yang maha kudus. Haleluya. Layaklah setiap kami membawa pujian sembah hormat bagimu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau. Buat kami terus tinggal di dalam-Mu Tuhan, selalu melekat dengan hati-Mu. Tidak ada kebutuhan yang lebih penting selain kami membutuhkan pribadi-Mu sendiri dalam hidup kami. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku bersamamu, Haus hatiku selalu
bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku tahu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Buatku tinggal di dalam, Buatku tinggal di dalammu, selalu ada di dalammu Bapa. berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku dekat erat Engkau, Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. haus hatiku bersamamu Tuhan. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Tulus dengan haus hatiku selalu bersamamu. Haus hatiku selalu bersama Ini janji setiap kami Tuhan. Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun langkah hidup kami selalu melekat dengan hati-Mu. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu Bapa. Di hadiratmu, ya Bapa. Haus hatiku bersamamu. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini kepada hambanya Bapak Pendeta Chandra Teja. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa jika pada pagi hari ini Engkau masih izinkan kami untuk beribadah di rumah-Mu ini. Kami berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu selama sepekan terakhir terhadap tiap-tiap kami pribadi. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Firman yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Firman yang boleh meneguhkan kami, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Kau pakai hamba-Mu ini hanya untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Karena segala kemuliaan di atas muka bumi ini hanya milik-Mu seorang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini pertama kali saya khotbah pakai dress code casual gitu ya. Dan dress code ini saya sesuaikan dengan tema khotbahnya hari ini, yaitu tentang berhala. Coba kita buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sampai sini dulu. Kalau misalnya saya belajar itu pottery, bikin keramik gitu ya. Apakah dengan ayat ini saya nggak boleh bikin patung ikan? Kan dibilang kan tidak boleh juga buat yang ada di dalam air. Atau tidak boleh saya bikin patung yang monyet misalnya ya. Atau bahkan naga. Nah, tapi kita pembacanya tidak boleh stop di situ. Kita lagi lanjutkan di bawahnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, kata kuncinya di situ. Jangan dibuat terus disembah. Oke? Atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu, di satu daerah di hutan Amazon, itu orang-orang di sana, dia itu membawa sebuah patung tembaga kecil, dimasukkan ke dalam kantong kain, dililitkan di pinggangnya. Di hari-hari biasa, patung itu terus nempel ada di dalam kantong kain itu dan terus melilit di pinggang orang ini. Sampai satu ketika dia menemukan masalah, atau dianya sakit, atau keluarganya ada yang sakit, patung itu dikeluarkan dari kantong kain yang di pinggangnya itu. Dia taruh di tempat yang agak tinggi, kemudian dia sembah. Dengan lantunan doa yang sudah dihafalkannya. Kemudian, setelah itu dia taruh lagi patung itu ke dalam kantong kain itu. Disimpan di situ. Tadi sebelum dia berdoa, patungnya itu kan karena sudah lama gitu ya, dilap dulu supaya mengkilap. Setelah selesai dia sembah, minta sesuatu, dia taruh lagi ke dalam kantungnya. Kemudian dibiarkan situ berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sampai ada kebutuhan lagi. Misalnya, ini ilustrasi ya untuk zaman modern. Kalau di Amazon kan nggak pakai listrik ya. Dia mau beli token listrik nggak ada uang gitu ya. Dia keluarin lagi, dia sembah ya supaya dapat rezeki misalnya. Oke? Nah, tentunya kita orang Kristen tidak melakukan hal ini kan? Wah nggak mungkin Pak, kita kan orang Kristen. Tadi di Keluaran kan bilang jangan menyembah. Kalau kita sampai menyembah, Tuhan itu cemburu, maka kutuknya itu sampai keturunan ketiga dan keempat.
Nggak mungkin Pak kita melakukan hal seperti itu. Iya pastilah. Tapi hati-hati. Jangan-jangan kita memperlakukan Tuhan kita seperti orang suku primitif yang di Amazon ini. Apa Pak maksudnya? Iya, saya bukan bilang Tuhan Yesus itu berhala, ya nggak mungkin lah. Tapi maksud saya adalah jangan-jangan kita memperlakukan Tuhan Yesus kita seperti orang Amazon ini memperlakukan berhalanya yang disembah itu. Maksudnya apa Pak? Begini, di sini mudah-mudahan nggak ada ya, di luar sana banyak. Yesus itu hanya akan Anda keluarkan, Anda berdoa sama dia, Anda nangis-nangis, Anda minta sama dia mengeluarkan Anda dari masalah sulit. Tapi begitu masalah itu sudah selesai, Yesus itu simpan lagi ke dalam kantong kain. Ini ilustrasi ya. Anda nggak berdoa lagi sama dia. Anda, ya, everything is okay. Nggak ada masalah kok. Nanti begitu ketemu masalah lagi, Yesusnya dipanggil lagi. Padahal orang Kristen itu persekutuan dengan Tuhan kita itu bukan ketika kita lagi ada masalah. Bukan ketika hanya kita mau butuh sesuatu. Persekutuan dengan Tuhan itu setiap hari. Bahkan memperagakan kehidupan orang Kristen itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi apakah kita sudah melakukan itu? Atau jangan-jangan kita seperti suku primitif di Amazon itu. Hanya mengadu kepada Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan, hanya jika ada sesuatu yang mau kita minta. Hanya ketika ada kesusahan, hanya ketika dapat sakit penyakit. Bahkan ketika masalahnya itu didoakan tidak kunjung cepat selesai, dimarahin tuh Tuhan. Tuhan kau di mana? Betul atau betul? Jadi ada kemungkinan kita memperlakukan Tuhan Yesus kita mirip orang Amazon memperlakukan berhalanya. Hanya diakses, hanya dikunjungi, hanya disembah ketika kita punya masalah. Ketika kita mau minta sesuatu, baru kita ingat Tuhan. Tapi ketika everything is okay, lupa kita. Bahkan jangan-jangan juga lupa ke gereja. Maka kan ada orang Kristen nafas ya. Natal dan Paskah. Hanya Natal aja dan Paskah saja dia datang. Masing mending itu orang suku Amazon tuh. Ini ada orang Kristen napas. Kristen Natal dan Paskah aja datang ke gereja. Nah, Bapak Ibu, kita mundur lagi nih ke ayat tadi Keluaran. Jangan membuat bagimu patung-patung yang menyerupai tadi kan, apapun yang ada di bumi, bahkan di air. Ya kasarnya Anda bikin patung ikan, kalau bacanya setengah gitu ya nggak boleh. Sekarang saya mau tanya. Kalau Anda ngelihat patung naga, bagaimana? Satu ketika. Bukan satu ketika lah, sering lah ini, tapi nggak di sini lah. Ada pendeta yang ngajarin, hati-hati kalau di rumahmu ada patung-patung, khususnya patung naga. Karena Tuhan nggak senang. Satu ketika peresmian rumah saya, udah lama sih ya, berapa ya, 25 tahun yang lalu. Rumah saya itu, ya bukan bermaksud menceritakan rumah saya ya, saya bangun rumah saya itu gaya Bali. Jadi pagernya itu patung. Patung orang main suling, patung orang main gendang, patung pohon pisang. Saya bikin pagar. Saya beli di Bali, saya suruh orangnya kirim ke Jakarta untuk saya pasang sebagai pagar saya. Unik deh.
Nah, di antara patung-patung itu ada patung gajah, tapi gajahnya dalam bentuk Ganesha. Ganesha bagi orang Hindu itu adalah dewa pengetahuan. Saya nggak nyembah Ganeshanya, saya senang bentuknya unik. Saya beli, saya pasang. Karena saya nggak nyembah Ganeshanya. Saya nggak nyembah Ganeshanya. Kemudian di gereja yang lama itu saya minta pendeta untuk memberkati rumah saya. Kemudian di dalam rumah saya juga ada beberapa lukisan dari Bali. Wah, saya dikhotbahi. Pak, ini kenapa pasang patung Ganesha? Kenapa? Nggak bagus nih, ini kan kita orang Kristen. Ya, karena saya ngerti lah, cuman saya nggak mau debat gitu ya. Kenapa lukisannya pakai lukisan Bali? Kenapa nggak pakai lukisan Tuhan Yesus, The Last Supper gitu ya, dengan 12 muridnya? Pasang itu dong. Aduh. Nah, itu masih mending. Ada lagi pendeta-pendeta yang begini. Dia datang ke rumah jemaatnya, kemudian di rumah jemaatnya itu ada patung naga misalnya. Ada patung Buddha misalnya. Wih, kamu kan orang Kristen, kok ada patung Buddha? Kok ada patung naga? Sini saya ambil. Saya hancurkan. Ya takut dong sama pendetanya kan. Ya ambil deh tuh patung naga. Ada baju naga. Mana ada kaos naga? Sini keluarin. Gak bagus itu buat orang Kristen. Itu barang tumpas katanya. Sini, saya hancurkan. Gak taunya sama pendetanya patung naganya ini sama patung Buddha ini dijual di toko antik. Bukan dihancurkan, dijual ke toko antik. Pertanyaannya adalah, apakah salah? Memang agak nggak pantas gitu ya. Kalau masa di rumah kita taruh patung Buddha, walaupun kita nggak nyembah Budanya. Tapi kalau itu bagus, kalau saya ini ya, ini mungkin kontroversi. Saya taruh, walaupun saya nggak punya patung Buddha. Ini sengaja saya pakai gelang ini nih. Kebanyakan kalau pendeta pakai gelang gitu ya, ini pendeta atau pendekar ya, pakai gelang gini ya. Saya pernah dikhotbahin sama tante saya. Chandra, kamu kan pendeta, nggak pantas pakai gelang ini. Ini kan gelang biksu katanya. Yang dipakai sama biksu. Saya bilang, enggak lah tante. Saya cuma suka sama ininya. Saya nggak merasa ini ada jimatnya, ada khasiatnya, enggak. Saya suka, ini namanya Blue Tiger Eyes. Jadi kalau kena sinar ini dia berkilau. Saya bukan mau memamerkan gelang saya. Tetapi karena ini khusus tema khotbahnya berhala, saya pakai. Biasa kalau saya khotbah, saya lepas. Saya nggak mau jadi bahan pembicaraan orang. Nah kembali lagi, yang Tuhan mau adalah kita jangan menyembah patungnya. Wah kalau gitu Pak, teman-teman kita yang Katolik dia nyembah berhala tuh. Wah udahlah, saya nggak mau bahas itu dulu ya. Saya pernah diskusi sama Romo. Romo itu menjelaskan alasan kenapa dia kalau berdoa ke patung Bunda Maria, bahkan ke patung Tuhan Yesus. Tapi mereka bilang kita bukan menyembah berhalanya. Tapi udahlah, kita nggak usah diskusi itu lagi. Maka saya minta Bapak Ibu juga jangan memperdebatkan kenapa orang Katolik itu berdoa kepada patung Maria. Sedikit aja deh. Romo itu bilang gini, Pak Chandra, ketika Pak Chandra berdoa sama Tuhan Yesus, kan Pak Chandra mesti konsentrasi katanya ya. Figur apa yang Pak Chandra ini? Kan Pak Chandra membayangkan berdoa sama Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus Pak Chandra nggak pernah lihat. Nah kalau kita di Katolik, kita bukan sembah patungnya Pak. Kita memfokuskan. Oh oke deh. Intinya dia tidak menyembah patung. Tapi saya nggak mau masuk ke situ lebih dalam. Tapi intinya adalah kalau kita meminta sesuatu menyembah, itu baru kita namanya menyembah berhala. Kembali lagi, tadi saya katakan kebanyakan, enggak di sinilah di luar lah ya. Saudara-saudara kita yang Kristen, apalagi Kristen Napas ya, Kristen Natal dan Paskah, dia hanya mengeluarkan Tuhannya itu ketika ada kebutuhan. Dia tidak bersekutu sama Tuhan setiap hari. Apa bedanya orang-orang Kristen seperti ini dengan praktek suku primitif di Amazon? Sama.
Meskipun kita bilang kita orang saleh, kita beragama gitu ya. Ya enggak ada bedanya. Jadi Tuhan itu kita ciptakan sesuai dengan gambaran kita. Ini adalah Tuhan yang sakti, yang kalau saya berdoa sama dia, dia selesaikan masalah saya. Jadi itu Tuhan yang Anda ciptakan di pikiran Anda. Padahal Allah lah yang menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Tapi dalam sehari-hari kebanyakan, enggak semua sih ya, orang Kristen itu menciptakan Allah sesuai dengan gambar yang dia mau. Tuhan yang menolong dia dari kesulitan, yang menyelesaikan masalah-masalahnya tanpa dia harus bersusah payah. Jadi kasarnya dia kerja boleh nggak rajin, suka bikin onar, tapi Tuhan akan pelihara misalnya. Itu kan salah konsep-konsep seperti itu. Nah, oleh karena itu, betapa kurang ajarnya kita kalau kita menciptakan Allah, Tuhan kita, semau-maunya yang ada di pikiran kita. Bukan begitu, justru kitalah yang diciptakan Allah sesuai dengan gambarnya. Kita lupa bahwa Allah itu tidak boleh kita atur sesuai atau semau-maunya kita. Nggak salah kalau Bapak Ibu berdoa, misalnya ketika ada kesulitan ya. Oh enggak, boleh silakan. Tapi jangan hanya berdoa ketika hanya itu. Itu pun ketika Bapak Ibu berdoa ketika menghadapi kesulitan, jangan lupa Bapak Ibu juga harus melakukan bagian Bapak Ibu. Nggak mungkinlah kalau seorang anak ya yang ulangannya 56, hanya berdoa sama Tuhan, nanti ulangannya jadi 89. Nonsen. Dia berdoa sama Tuhan supaya diberikan misalnya ketabahan untuk terus belajar dan seterusnya. Dan dari usahanya itu dia menolong dirinya sendiri juga dengan misalnya kita bilanglah bantuan Roh Kudus. Tapi enggak mungkin Anda minta doa, anak-anak nih ya, yang masih sekolah atau masih kuliah. Yang ulangannya 56, hanya dengan berdoa, dia atur Tuhan supaya ulangannya 89. Ya nggak mungkin. Artinya Anda ngatur-ngatur Tuhan itu. Begitu ulangannya tetap 56, Anda salahin Tuhan. Mana Tuhan, aku sudah berdoa, tapi ulangannya masih 56. Enggak, lu nggak belajar. Atau Anda lagi kesulitan, ini kan lagi banyak PHK ya, pabrik-pabrik tutup, ya kan, perusahaan omset turun. Kemudian misalnya ada dari antara Anda kena PHK. Terus Anda berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah keluarin aku dari ini. Kalau aku nganggur nih, nanti tabunganku habis gini. Oke, nggak salah sih berdoa. Tapi Anda juga harus berusaha apa? Ya cari kerja lagi lah. Kerjain apa aja lah yang bisa bikin dapur ngebul. Bukan hanya pintar berdoa. Berdoa itu nggak salah. Tapi Tuhan itu tidak akan menolong Anda kalau Anda juga tidak mau menolong diri Anda sendiri. Kalau Anda main lepas semua ke Tuhan, apa bedanya Anda dengan suku primitif itu? Yang everything itu minta Tuhan selesaikan. Enggak, ada tanggung jawab manusianya. Nah, masalahnya di rumah kita, yang menjadi Allah kita itu keluarga. Nggak salah sih kita cinta keluarga, tapi Allah kita bukan keluarga. Di tempat kerja kita, yang jadi Allah kita, bos. Yang nggak salah sih kita nunduk sama bos, taat sama bos, tapi bos itu bukan Allah kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada suatu quote dari Gus Dur yang menarik. Dia bilang nih, ini khususnya dia tujukan ke umat Islam. Kalau Anda musuhi sesamamu yang orang Islam karena tidak hafal Al-Quran katanya, maka Al-Quran itu jadi Allah Anda. Ya sama, kayak tadi. Jangan kita sampai mengalahkan keluarga kita. Ya bagus kita sayang keluarga, tanggung jawab gitu. Tapi Allah kita tetap Tuhan. Ya. Nah, kalau kita memperlakukan itu, ya sama aja kita tidak menempatkan Allah di posisi yang sebenarnya. Bapak Ibu tentu tahu lagu Amazing Grace.
itu karangan orang yang namanya John Newton. Nah, John Newton ini ya, khususnya dengan lagu Amazing Grace-nya ini mengandung hikmah yang sangat dalam, khususnya bagi saya juga yang tanda kutip katanya melayani Allah. Karena kadang-kadang keadaan yang melenceng itu bisa muncul dalam posisi kita yang katanya melayani Allah, orang saleh, tapi meleset sebenarnya. Jadi begini cerita mengenai John Newton. Ya, John Newton ini semula dia adalah nakoda kapal. Ya, dia bisalah pimpin ibadah ya. Seminggu 2 kali dia pimpin ibadah di sebuah kapal. Nah, di dalam kapal itu di bagian bawah banyak budak-budak berkulit hitam yang mau dijual gitu ya. Kan dulu budak-budak kan bisa diperjualbelikan. Tapi dia seminggu 2 kali pimpin ibadah. Dia nggak peduli itu sama nasib budak-budak yang ada di bawah kapal itu, yang dirantai. Ya kan? Kemudian pada satu ketika kapal itu dihantam ombak luar biasa, hampir karam. Ya kan? Tapi dia nggak peduli gitu sama nasib-nasib budak yang berkulit hitam itu. Ya kan? Tapi setelah peristiwa demi peristiwa itu, ya, akhirnya dia ditegur Tuhan. Percuma lu khotbah seminggu 2 kali. Ya. Tapi kok hati lu biasa-biasa aja tuh ngelihat budak-budak yang diikat, yang siap untuk dijual. Tapi kalau khotbah lu pinter. Tapi nggak peduli itu sama budak-budak hitam yang siap dijual. Akhirnya hatinya pecah. Dia berhenti jadi nakoda kapal, dia banting setir jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Setelah itu dia ciptakanlah lagu yang namanya Amazing Grace. Nah, itu sejarah diciptakannya lagu Amazing Grace. Orang yang merasa sudah melayani Allah, tapi ternyata meleset. Dia cuma pintar khotbah. Jangan-jangan orang-orang seperti saya juga cuma pintar khotbah gitu. Tapi dia tidak memberikan teladan. Nah, oleh karena itu setelah dia sadar itu, kok bisa ya saya selama ini khotbahin orang di kapal seminggu 2 kali, tapi saya nggak peduli sama nasib orang. Nasib orang yang disiksa, yang mau dijual belikan, yang dirampas kebebasannya dari keluarganya. Dia baru sadar bahwa selama ini dia cuma formalitas. Akhirnya dia berhenti jadi pelaut, menjadi pendeta, dan sekaligus menjadi pejuang yang mempertahankan hak-hak budak-budak berkulit hitam. Padahal dulu ketika dia jadi nakoda di kapal itu, dia nggak peduli sama nasib-nasib budak yang ada di bawah bagian bawah kapal itu, yang diikat terus gitu ya. Malah gara-gara itu dia jadi dimusuhi oleh teman-temannya sesama kulit putih. Kok lu sekarang belain orang hitam sih? Kan memang orang hitam hak kita untuk kita jual. Tapi enggak dia tuh. Dia tinggalkan dunianya yang enak lah gitu ya. Bahkan sekarang jadi dimusuhi oleh sesama teman-temannya yang kulit putih. Termasuk beberapa pendeta juga. Tapi dia nggak peduli. Dia terus melayani Tuhan. Maka dari itu kalau kita lihat, kita buka Alkitab kita Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kebanyakan kita suka lupa akal budinya. Bahkan jangan-jangan kita juga tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nah, akal budi ini juga penting. Nah, pertanyaannya, apakah kita orang-orang Kristen sudah mengasihi Tuhan dengan segenap, dan segenap? Tadi kan, segenap jiwa, hati, dan akal budi. Bahkan ada ayat lagi dengan segenap kekuatanmu.
Apakah kita orang Kristen sudah mengasihi Tuhan dengan segenap, dan segenap? Jangan-jangan kita baru mengasihi Tuhan sebagian. Kita banyak yang belum mengasihi Tuhan dengan segenap. Tuhan mau total komitmen kita. Bukan hanya sebagian. Nah, apakah kita sudah memberikan segenap yang diminta Tuhan itu untuk mengasihi Tuhan? Dia menuntut komitmen total kita, bukan hanya sebagian. Kalau saya boleh kutip kata-kata Pak Eras, cara kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen, Pak Eras nggak ngomong itu sih ya, cuman saya ingat, wah ini kayak iklan Coca-Cola nih. Dulu kan ada lagu Coca-Cola ya, jinglenya, di mana saja, kapan saja, siapa saja minum Coca-Cola gitu ya. Nah, orang Kristen untuk menunjukkan dirinya orang Kristen, dia di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dia harus memperagakan kehidupan yang Tuhan Yesus pernah peragakan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Anda rajin ke gereja, bahkan rajin ibadah tengah minggu, tapi Anda hanya jadi rohani di gereja. Padahal kan tadi di mana saja ya, begitu keluar mobil Anda disenggol, anjing loh. Yang dikatakan anjing, sesama jemaat. Bener loh, waktu itu ada di gereja lama saya sih, tapi ya. Gue juga kenal sama ibu gembala. Lu siapa? Padahal tadi baru ibadah. Artinya dia tidak memperagakan kehidupan Tuhan Yesus di mana saja kan, baru disenggol. Itu saya juga sih dulu. Kalau mobil saya disalip, saya Uber tuh. Padahal baru pulang gereja. Saya ngaku lah. Ya. Di mana saja, kapan saja, mau pagi, siang, sore, malam. Dan kepada siapa saja, mau dia sesama teman seiman atau tidak seiman, dan kepada siapa saja, peragakan apa yang Tuhan Yesus pernah peragakan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau amanat agung bilang pergilah dan jadikan segala bangsa muridku, itu bukan berarti hanya tugas pendeta yang kemana-mana nginjilin. Pak, saya nggak bisa Pak nginjil. Enggak, praktekkan tadi. Di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, peragakan kehidupan yang Tuhan Yesus pernah peragakan. Baru Anda pantas dibilang orang Kristen. Nah, kemudian bagaimana kita harus berhubungan dengan yang tadi, kembali lagi yang berhala? Jangan-jangan masih ada berhala yang harus Anda lepaskan. Bukan soal patung ya. Ini sengaja saya pakai baju ini ya. Ini untung belakangnya bukan gambar naga ya. Padahal saya punya jaket yang naga besar. Saya mohon maaf, saya beli di Jepang. Saya suka. Tapi kalau saya pakai khotbah di sini, orang kan ngomong ini pendeta pakai jaket naga gitu ya. Saya nggak ada urusan. Saya nggak nyembah sama naganya. Nggak ada dibilang kok nggak boleh pakai baju yang ini. Dan apakah naga yang kita suka lihat itu benar-benar naganya bentuknya seperti itu? Nangkep ya maksud saya ya. Itu kan sesuatu yang imajinatif gitu. Kenapa harus kita musuhin? Poinnya adalah jangan kita menyembah. Nah, berhala-berhala itu bukan yang begini-begini Bapak Ibu. Nah, kita masih ingat ya ada seorang pemuda yang sekaligus pemimpin Yahudi, dia kaya ya. Dia datang kepada Yesus, dia bertanya, apa yang harus dia perbuat ya untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, dia bilang, dia sudah menuruti semua perintah Allah. Ya, sejak masa mudanya seperti tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina dan seterusnya. Tidak bersaksi dusta dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, masih ada satu, dia nggak sebut berhala sih ya, masih ada satu yang harus kau lepaskan. Tuhan Yesus bilang,
jualah segala apa yang kau miliki, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu jangan mengartikan ayat ini harafiah ya. Seakan-akan kita orang Kristen harus jual, kita punya rumah, kita punya mobil, terus ngikut Tuhan Yesus. Enggak begitu. Artinya bukan seperti itu. Walaupun ada beberapa gereja yang ngajarin itu. Kalau kamu mau sukses, jual, ikut aku. Dia jual, ada teman saya, dia jual semuanya. Ribut dia sama istrinya. Singkat cerita, dia di Uber debt collector karena ada pinjaman di bank yang dia tidak bisa bayar cicilannya. Karena dengan penuh iman tanda kutip, dia jual itu. Mobil, rumah, apartemen. Akhirnya dia sakit mati pun tidak dijenguk sama pendetanya. Karena pendetanya menggunakan ayat ini, jualah segala milikmu, ikutlah aku, bagi ke orang miskin. Bukan, yang dimaksud dari ayat ini adalah Tuhan Yesus mau pemuda ini melepaskan dirinya dari kemelekatan akan keindahan dunia. Melepaskan diri dari kemelekatan dunia yang juga bisa diartikan keterikatan terhadap berhala. Bukan berarti kita nggak boleh nonton, bukan berarti kita nggak boleh jalan-jalan. Ya kalau Anda punya uang ya mau jalan-jalan ya nikmati. Anda punya uang mau beli mobil yang lebih bagus, ya nikmati. Tapi jangan melekat di situ. Seakan-akan kalau nggak punya mobil bagus, Anda belum bahagia. Kalau Anda nggak bisa beli baju yang bermerek, Anda belum bahagia. Nah itu berhala itu. Nah itu yang Tuhan mau pemuda Yahudi ini melepaskan satu ini. Keterikatan dia, kemelekatan dia terhadap keindahan dunia. Jadi berhala yang masih melekat terhadap anak muda ini adalah keterikatannya terhadap keindahan dunia. Orang percaya itu adalah orang yang tunduk kepada orang yang dipercayainya. Tunduk kepada Tuhan yang dipercaya. Tetapi yang terjadi kebalikannya. Orang Kristen justru banyak ngacung-ngacungin Tuhan. Tuhan dianggap kacungnya yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dia dari kesulitan. Menjadi kacungnya yang harus menyembuhkan dia. Saya bilang tidak salah kalau Bapak Ibu berdoa minta kesembuhan, dilepaskan dari kesesakan. Bukan. Tapi kalau cara Anda minta doa itu seakan-akan kalau Tuhan nggak kasih nih mobil baru, gua nggak ke Gajah Mada lagi nih. Nah itu, Tuhan dikacung-kacungin. Harusnya doa itu bukan hanya sekedar permintaan. Ya, tapi ya sudah salah kaprah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang masih jadi berhala terakhir kita masing-masing? Saya nggak tahu. Bapak Ibu harus periksa sendiri. Apa? Pasti ada. Tapi saya nggak boleh menghakimi ya. Bapak Ibu harus periksa. Apa yang masih menjadi berhala kita? Bukan masalah patung tadi. Bukan masalah kaos yang ada gambar naganya. Seakan-akan itu berhala. Bukan. Nah, periksa. Apa berhala terakhir yang Anda masih belum bisa lepaskan? Ya, minta bantuan Roh Kudus, ya. Karena Anda tidak bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kalau Anda masih simpan berhala Anda yang terakhir. Saya nggak tahu berhala Anda apa. Ada berhala adalah sebuah kehormatan yang dia mau kalau setiap orang ketemu dia nunduk, kalau nggak dihargai dia marah, itu berhala. Itu berhala. Saya ada satu teman. Ya, bukan saya bermaksud menghakimi dia ya. Akhirnya saya tegur dia. Dia kalau kemana-mana pakai bajunya Prada, Gucci, Louis Vuitton gitu ya. Tapi KW. Sekali lagi ya, saya bukan menghakimi dia. Saya tanya. Motivasi kamu pakai baju-baju ini, saya tahu lah itu bukan asli lah. Itu KW. Enggak, saya suka fashion.
Enggak, pasti ada sesuatu di balik itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kalau setiap hari mau pakai baju merek bisa, tapi saya nggak pakai. Ini merek sih, tapi merek murah nih, gitu ya. Karena orang ini mau mendapatkan pengakuan. Seakan-akan kalau dia pakai baju itu, dia dianggap orang sukses. Walaupun dia itu bukan orang sukses. Ini kan menipu juga. Dia menipu diri dia sendiri, menipu orang lain, supaya dianggap orang sukses. Bagi saya, inilah salah satu berhala. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali lagi. Marilah kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita temukan berhala terakhir apa yang masih ada di dalam kita. Kemudian kita hancurkan. Saya nggak tahu, masing-masing orang beda-beda. Kalau tadi yang terakhir saya ceritakan, berhalanya adalah ingin dipuji, ingin dianggap sukses. Nah ini berhala, dia haus pujian. Artinya dia masih melekat kepada dunia yang mau dihargai dan seterusnya. Demikian sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu boleh menjalaninya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya minta bantuan singer untuk menyanyikan sebuah lagu. Tiada yang lebih kubutuhkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus ku takut Kamu yang selalu berkenan padamu. Kehendak Bapa sejak sampai akhirnya, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Pekerjaan-Mu selesaikan sampai akhirnya. Bapak Ibu, mungkin masih ada berhala terakhir yang masih ada dalam kehidupan kita. Kita minta bimbingan Roh Kudus, temukan. Apakah misalnya itu sebuah perasaan yang harus Anda miliki untuk dihormati? Kalau Anda tidak dihormati, Anda bisa tersinggung. Nah, itu satu berhala. Dan masih banyak lagi. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap, dan segenap. Bukan sebagian. Tuhan juga nggak mau kita menciptakan Tuhan sesuai dengan gambaran yang kita mau. Bahkan yang kurang ajarnya ngacung-ngacungin Tuhan. Saya bukan bilang salah kalau Anda berdoa meminta sesuatu. Bukan. Tapi kalau motivasinya, seakan-akan Tuhan itu adalah pesuruh Anda, nah di situ Anda salah lagi. Doa saya bagi Bapak Ibu yang mau serius mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kiranya Roh Kudus boleh membimbing Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pak Santo untuk selanjutnya.
Mari kita nyanyikan Ku Ingat Pengorbananmu. Itu bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan cawan bisa mengangkat tangannya. Ingat pengorbananmu, terasa hancur hatiku. Aku mengerti Kau lakukan ini karena Kau cinta padaku. Ambiku semua salahku, di kayu salibnya kecil, supaya aku menjadi milikmu selamanya dirimu. Tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri di atas kepala. Dengarkanlah doa ini. Bapa di dalam surga, kami percaya 2000 tahun lalu Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Roti anggur perjamuan kudus ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Atas roti anggur ini turun berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Roti anggur yang diberkati, yang sakit kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya, yang susah Tuhan hiburkan. Turunkan tangan Bapak Ibu sebelum kita makan roti dan minum cawan ini. Ikuti perkataan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya tubuh Yesus tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, telah dipecah, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, pengampunan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku dibebaskan aku dibebaskan dari kutuk maut, dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk segala kutuk dan api neraka. api. Oleh korban Tuhan Yesus, Korban Tuhan Yesus, aku memperoleh memperoleh pengampunan dosa, ampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, kelimpahan berkat kelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku menerima menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan. bagi Tuhan. Tak ada alasan. Tak ada alasan diriku hidup, hanya
Angkatlah roti di atas kepala dengan tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita menunjuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan di atas kepala dengan tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kita. Minumlah anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak ada alasan diriku hidup hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang menyejukkan kami. Tuhan mengajarkan bukan hanya kami mendengar, tapi mampukan kami untuk memperagakan kebenaran firman Tuhan, membawa pengharuman nama Tuhan atas pengenalan Kristus dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, kalau kami masih ada berhala yang bukan sesuai kehendak-Mu. Biar mulai hari ini kami berkomitmen hanya Tuhan dan kerajaan Tuhan yang kami junjung tinggi, sehingga orang di sekitar kami bisa melihat Tuhan yang kami sembah hidup adanya. Dan berkati hamba-Mu Pastor Chandra Teja dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga ya Tuhan berkati. Biar dimanapun hamba-Mu ini berada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat sakramen perjamuan kudus juga yang kami telah lakukan, mengingat kematian Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat Tuhan datang kedua kali ke bumi ini menjadi hakim yang agung, biarlah kami terdaftar menjadi orang yang berkenan kepadamu untuk boleh naik ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Tuhan berkati jemaat yang telah mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun secara onsite. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah mengembalikan persembahan maupun yang belum mengembalikan. Tuhan berkati dalam usaha mata pencarian studi rumah tangga mereka. Tuhan berkati biar dimanapun jemaat ini berada memancarkan kemuliaan Tuhan atasnya. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan sendiri yang memberkati kami. Angkatlah tangan kita untuk menerima berkat ini. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus melalui persukan Roh Kudus turun menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan telah menerima berkat ini berkata, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.